Ya, saat ini profesionalitas dan juga netralitas KPU sedang menjadi sorotan khusus oleh masyarakat. Berbagai tuduhan dan serangan dialamatkan kepada KPU mulai dari kecurangan hingga manipulasi data. Nah, saya akan kemudian berbincang bersama dengan Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf Amin, Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih Robert. telah hadir bersama dengan saya. Ya. Bang Usman, tanggapannya kalau melihat banyaknya informasi yang beredar di tengah masyarakat Ya. adanya kecurangan. Iya, saya kira itu tidak benar, Ya, tidak benar sepenuhnya begitu ya, tidak benar sepenuhnya, tidak ada buktinya juga, ya karena kalau berdasarkan undang-undang yang namanya kecurangan itu harus yang bisa dipersoalkan Ya. itu kalau dia istilah orang TSM, TSM apa? terstruktur, sistematis, Dan masif. Betul. Terstruktur itu apa? Ada struktur di dalam negara yang bermain untuk memenangkan salah satu peserta pemilu. Dalam hal ini Paslon, penyelenggara. misalnya bisa penyelenggara, bisa misalnya pejabat negara, Iya. bisa institusi negara. Itu kalau dilakukan oleh mereka, maka Iya. kita sebut terstruktur. Iya. Ya, kalau kita lihat KPU cukup transparan. Iya. Ya, bahkan kemarin KPU memperlihatkan situngnya kepada salah seorang tokoh bangsa kita, Pak Iya. Mahfud MD, melihat bagaimana prosesnya. Kemudian kemarin juga dari BPN juga hadir di sana, Betul. ya untuk melihat seperti apa proses rekapitulasi C1 misalnya begitu. Ya. Jadi tidak ada indikasi bahwa sejauh yang kami amati dari Ya. TKN ada indikasi bahwa KPU itu curang. Ada memang kesalahan-kesalahan, tetapi Ya. kan kecil sekali. Kalau menurut hitungan Pak Mahfud itu hanya 0,004 begitu kan. Jadi tidak sampai 1%. Ya. Hanya dari hanya ada 105 Ya. TPS dari 800 9.000. Iya, 800.000 lebih begitu Iya. kan. Itu kan kecil sekali dan sudah dibenahi itu. Iya. Ya itu kesalahan, bukan kecurangan begitu. Ya kemudian kita lihat juga lembaga-lembaga negara itu sangat fair, ya tidak berat sebelah, netral dia begitu. Dalam artian? Ya netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan misalnya. Nah kemudian kalau kita sebut sistematis, itu artinya ada perencanaan. Ya. Ada koordinasi, Iya. ya ada perencanaan. Iya. Kalau yang namanya kesalahan itu kan tidak ada perencanaan, tidak sengaja mungkin seperti itu. Iya. Ya, yang masif itu artinya terjadi secara luas, besar-besaran di seluruh TPS misalnya. Iya. Nah syarat-syarat itu harus terpenuhi kalau mau disebut curang begitu. Iya. Nah kalau ada kecurangan misalnya dilakukan oleh caleg di sini, di sana begitu, itu tidak disebut TSM. Iya. Jadi tidak masuk kategori kecurangan sebetulnya, dan itu kalau terjadi bisa diadukan ke Bawaslu misalnya atau ke polisi. Iya. Ada seorang pemuda misalnya di Sumatera itu mencoblos surat suara 20 dia coblos untuk 02. Iya. Nah, ini bisa dikategorikan kecurangan tapi kan sifatnya individual. Betul. Nah, karena itu Bareskrim kemudian menangkap mereka begitu. Iya. Ini pidana pemilu masuknya mungkin seperti itu begitu. Iya. Nah, jadi kita harus hati-hati ya, jangan sampai kemudian ini memprovokasi masyarakat Iya. dengan menyebut KPU curang misalnya. Nah, karena itu tuduhan umumnya curang itu kepada penyelenggara pemilu. Betul. Ya, Apa karena akibatnya Bang Usman kalau begitu mudah mengatakan curang? ya, ini kan artinya mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu. Ya. Padahal kita saksikan Pak Jokowi mengatakan 22 negara, mungkin sekarang sudah bertambah, itu memberi selamat kepada Indonesia yang sudah menyelenggarakan pemilu yang paling rumit di dunia. Betul. Ya, pemilu paling rumit di dunia dengan aman, damai, jujur dan adil. Iya. Ya, tetapi saya melihat ada berbagai kemajuan memang dalam perkembangannya. Misalnya calon wakil presiden 02 Pak Sandiaga Uno kemarin mengatakan dia yakin bahwa pemilu itu jujur, Iya. ya pemilu itu adil. Iya. Ya. Dan ini berbeda. Nah, ini berbeda Dengan narasi betul. BPN kebanyakan. Jadi saya kira misalnya Pak Zulkifli Hasan juga dari PAN itu juga mulai berbicara dengan Pak Jokowi tentang pemilu begitu kan. Ada perubahan-perubahan, ada kemajuan-kemajuan yang saya kira ini perlu diapresiasi. Jadi tinggal orang-orang tertentu saja yang masih memainkan narasi curang ini. Misalnya siapa? Pak Hasim Joyo Hadikusumo misalnya. Ya, masih itu Direktur Komunikasi dan Media BPN itu masih memainkan narasi curang ini Tapi begitu. apa kemudian yang dapat diperoleh
memainkan narasi curang pada saat semua ruang sudah dipersiapkan. Kalau menggugat kan bisa ke Mahkamah Konstitusi nantinya. Betul, ke Mahkamah Konstitusi itu jalan yang terbaik. Ya, artinya menyelesaikan persoalan politik dengan hukum begitu kan. Nah, ini kan juga dikembangkan misalnya people power. Ya kan, people power. Kalau ada kecurangan, people power katanya. Padahal kan ada mekanisme di Mahkamah Konstitusi untuk menguji. Kalau nanti BPN atau 02 bisa membuktikan adanya kecurangan, tentu MK akan memutuskan seperti apa. Perolehan suara kan? Betul. Di 2014 juga terjadi kan? Ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kan ditolak gugatan itu. Akhirnya dinyatakan yang unggul dalam Pilpres 2014 adalah Pak Jokowi dan Yusuf Kala begitu. Akhirnya semua orang juga menerima itu karena itulah mekanisme yang harus dijalani, yang sudah diatur oleh undang-undang, oleh negara begitu. Ya, apakah ini kemudian juga merugikan dari pasangan 01 dalam hal ini Pak Jokowi karena seorang incumbent juga, seorang presiden? Iya, bisa seperti itu karena seolah-olah tuduhannya adalah KPU curang, itu menguntungkan 01 begitu kan? Kira-kira seperti itu yang dituduhkan. Kemudian kecurangan juga dilakukan oleh 01. Padahal kami menerima 25.000 pengaduan dari masyarakat karena kami membuka posko. Kami membuka posko, kemudian kami sortir itu mana yang masuk kategori pelanggaran, mana kecurangan, mana ini soal administratif misalnya, itu kita kategorikan kita kategorikan, dan kalau ada kecurangan, indikasi kecurangan ataupun pelanggaran, kami adukan ke Bawaslu. Kami adukan ke Bawaslu, tidak kemudian berkoar-koar di media, kemudian bikin hal-hal yang kemudian diviralkan di sosmed, yang kemudian bisa membentuk opini masyarakat bahwa seolah-olah KPU atau penyelenggara pemilu itu curang. Nah, ini kan berbahaya. Berbahaya apa? Masyarakat nanti percaya bahwa betul KPU curang, padahal kan tidak seperti itu. KPU sudah transparan. Salah satu indikasi bahwa seseorang atau satu lembaga itu jujur, tidak curang adalah transparan. KPU sudah sangat transparan. Begitu juga kami di TKN, kami sudah transparan. Kami mengajak media hari Minggu kemarin untuk datang ke war room kita, ke tempat real count kita. Kita buka kepada media, kita sampaikan sistemnya, kita sampaikan mekanismenya. Kita juga meminta, dan itu juga dilakukan oleh para penyelenggara Quick Count misalnya. Buka data, expose data. Kemarin juga expose data. Ini kan transparan semua. Tapi ini tidak dilakukan oleh BPN begitu. Berarti ini yang sekarang dituntut oleh banyak orang. Ayo dong buka datanya kalau memang ada kan begitu. Berarti kalau Anda lihat ini lebih kepada strategi politik, komunikasi politik untuk menciptakan narasi, mendelegitimasi penyelenggara. Saya kira seperti itu ya. Dan ini tidak baik ya. Ini tidak baik karena ini bisa mengganggu kedamaian, persatuan kita, persaudaraan, persahabatan sesama anak bangsa begitu ya. Karena timbul saling curiga, saling tuduh misalnya, ini kan tidak baik begitu. Belum lagi harus kita lihat juga pengorbanan banyak pihak. Pahlawan pemilu, petugas KPPS. Itu banyak, 200 lebih meninggal. Ya, kita tidak menghargai hasil kerja mereka kalau kita menuduh curang karena mereka bagian dari penyelenggara pemilu kan begitu. Mereka sebelum menghitung, sebelum bekerja itu dikumpulkan, apel, di briefing, bahkan bersumpah mereka itu. Bersumpah atas nama agama masing-masing misalnya begitu kan. Jadi ini sesuatu yang tidak menghargai kerja keras penyelenggara pemilu begitu. Jangan mudah menciptakan narasi mencoreng sebenarnya kerja keras banyak pihak. Tapi kita akan lihat bagaimana Bang Usman tanggapan dari KPU. Kita akan bergabung bersama dengan reporter rekan saya yaitu Edra Pramaskara yang sudah bersama dengan Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU Pusat. Selamat pagi Edra, apa tanggapan dari KPU terkait dengan adanya narasi-narasi yang mendelegitimasi KPU? Iya Robert, sejumlah lembaga survei seperti SMRC dan Indikator Politik ini menyampaikan ada sekitar 25 juta masyarakat Indonesia atau sekitar 12 hingga 13% pemilih yang mempertanyakan netralitas Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tahun 2019 ini. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ketua KPU Bapak Arief Budiman. Ya Pak, ini bagaimana Pak? Ada beberapa pihak yang menyampaikan ini KPU tidak netral atau curang begitu dalam penyelenggaraan pemilu ini. Tanggapannya bagaimana Pak kalau dari KPU? Pasti semua kan ada indikatornya ya.
Anda lihat saja bagaimana kinerja kami dimulai dari tahapan awal penyelenggaraan pemilu ini, penetapan peserta pemilunya, pemutakhiran data pemilihnya, kampanyenya, kemudian persiapan pemungutan suaranya, pelaksanaan pemungutan suara sampai sekarang penghitungan dan rekap sudah dan sedang dalam proses. Anda lihat saja apakah kami bertindak atau menjalankan tugas-tugas kami dengan netral, independen gitu ya. Silakan masyarakat menilai. Saya pikir kami sudah melakukan secara maksimal ya menjaga martabat institusi ini ya, melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh negara dengan baik. Silakan masyarakat menilai. Tentu kami bukan sosok makhluk yang sempurna gitu ya. Kami mungkin saja punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi kelemahan, kekurangan, kesalahan itu terus kami perbaiki ya, terus kami lakukan koreksi sehingga kerja-kerja baik kami tetap bisa terjaga. Untuk saat ini kan KPU masih terus melakukan real count begitu ya Pak sampai nanti bulan Mei. Ini sejauh ini sudah bagaimana Pak perkembangannya? Kalau sampai siang ini 36% dari total TPS itu sudah bisa di-upload di web kita ya, di situng kita. Kemudian secara manual rekap berjenjang juga sedang berjalan. Hari ini prosesnya masih dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagian kecamatan sudah selesai. Tinggal kabupaten kota di tempat itu nanti menunggu seluruh kecamatan selesai, kemudian bisa dilakukan rekap di tingkat kabupaten kota. Tetapi kalau beberapa kecamatan sudah selesai dan mereka sudah siap melakukan rekap di tingkat kabupaten kota, mereka juga bisa melakukannya secara simultan. Jadi sembari kecamatan lain sedang melakukan rekapitulasi, kecamatan yang selesai bisa juga dimulai rekapnya di kabupaten kota. Oke, Pak, berarti kan ini rekap masih terus berlangsung begitu ya. Kalau sampai saat ini kan dikatakan ada ratusan begitu ya pihak yang mencoba untuk meretas situsnya KPU. Ini sampai sejauh ini bagaimana nih Pak upaya preventif dari KPU untuk mencegah begitu? Iya, KPU terus memperbaiki performa sistem kita ya, sistem informasi kita, termasuk performa untuk memproteksi agar tidak mudah diserang oleh para peretas, dan itu sudah kita lakukan dan sampai hari ini database kita itu tidak bisa diretas oleh pihak luar. Banyak yang sudah mencoba kemudian membuat sibuk gitu ya, pekerjaan di dalam sistem kita itu banyak dilakukan, tapi sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam database kita ya. Saya berharap tidak ada lah yang mengganggu, mencoba menurunkan performa atau kinerja kita. Mudah-mudahan para ahli IT di Indonesia bisa membantu kita untuk menjaga ini. Pak, ini masih soal proses penginputan data juga nih. Ini kan ada beberapa keluhan kalau masyarakat menemukan ketidaksamaan begitu antara yang ada di form C1 dengan yang di situng. Ini sudah ada sampai 105 ya hingga saat ini. Ya, untuk kemarin ya. Iya, sampai kemarin itu ada 105. Ini sebenarnya kenapa ini Pak? Apakah memang ketidaksengajaan atau bagaimana ini faktor yang menyebabkan kenapa sih sampai ada 105 ini? Kalau saya menduga ini karena faktor ketidaksengajaan atau human error ya, karena memang semua petugas kita di lapangan baik KPPS, PPS maupun PPK itu kan bekerja overtime semua. Jadi ya mungkin ada faktor itu. Jadi tidak ada faktor kesengajaan begitu ya Pak dari KPU. Dan satu lagi, KPU kan membuka ruang, membuka layanan apabila masyarakat menemukan terjadi kesalahan, silakan disampaikan ya. Nanti kami akan lakukan perbaikan kalau memang benar-benar terjadi kesalahan gitu.
Berarti memang karena faktor human error ya Pak ya? Iya, terima kasih. Ini karena memang faktor human error, jadi dari KPU ini juga terus memperkuat begitu dari websitenya, jadi sehingga apabila ada kesalahan ini bisa langsung diperbaiki, sehingga tidak ada faktor kesengajaan dari KPU dan tidak ada faktor ketidaknetralan dari KPU untuk saat ini. Demikian informasi untuk saat ini, kembali ke Anda di studio, Robert. Oke, baik. Terima kasih Edra atas informasi Anda. Itu adalah kerja keras dari KPU, Bang Usman. Tapi kemudian apa yang bisa dibantu juga agar masyarakat dapat mempercayai hasil dari real count KPU nanti akan dipublikasikan. Kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya, kita akan kembali, Bang Usman, tadi sudah dipaparkan oleh Mas Arief, ya kan, kita juga sudah tahu lah energi KPU juga sudah banyak terkuras untuk pemilu ini. Tapi apakah Anda sebagai TKN puas dengan kinerja KPU? Iya, saya kira kita harus apresiasi, kita harus berpikiran positif terhadap kinerja KPU, karena tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa KPU itu curang, KPU tidak netral. Tidak ada satu bukti. Ya, tidak ada satu bukti atau belum pun. sempat dibuktikan dalam. Iya, karena memang mereka juga tidak memaparkan bukti-bukti. Iya. Dulu pernah diserang juga, misalnya ada DPT ganda, ada DPT orang gila dan segala macam, semua tidak terbukti. Serangan-serangan kepada KPU, katanya 7 kontainer surat suara sudah dicoblos, misalnya. Server KPU dihack, servernya ada di Singapura. Itu kan upaya-upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Tapi semua itu kan gagal begitu kan? Tidak bisa dibuktikan. Nah, karena itu kita percayakan kepada KPU. Ya, kita percaya kepada KPU, dia netral, dia penyelenggara, dia wasit yang fair, yang jujur, yang adil begitu. Jadi saya kira kita tidak meragukan lah kualitas KPU, kinerja KPU. Oke, sekarang narasi yang tercipta adalah TKN punya data, BPN punya data, lalu sekarang saling menginginkan agar ekspos data. Tapi kan ini kan ranah publik, interpretasi publik, trial by the press. Apakah ini cara yang baik? Iya, saya kira begini, yang punya data itu ada beberapa yang mengaku ya. Nomor satu adalah para penyelenggara quick count, lembaga-lembaga yang membuat quick count, ya mereka punya data, datanya itu apa ya, quick count itu tadi, ya rata-rata saintifik ilmiah, saintifik ilmiah 54 sampai 56, 57 angkanya. Kemudian KPU punya real count, yang sampai sekarang juga angkanya kurang lebih sama, 56 ya untuk 01 misalkan. Kemudian kami juga punya data real count, setiap hari kami paparkan, setiap hari hasil real count kami itu kami paparkan, dan kami juga membongkar data-data yang tidak benar dari BPN. Setiap hari kami bongkar. Misalnya kami mendapatkan informasi bahwa misalnya di Jawa Timur itu 01 kalah. Iya kan? Kami paparkan. Nggak benar itu gitu ya. Berarti kemarin misalnya kita paparkan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Ini kan aneh kalau Jawa Tengah sampai kalah. Itu basis PDI, kandang PDI. Ya kandangnya Pak Jokowi. Ya itu lumbung suara Pak Jokowi, begitu juga Bali. Ini hitung-hitungan mereka yang kita dapatkan informasinya. Bali itu bahkan kalah. Ini lucu gitu kan. Ya jadi kami paparkan. Kadang-kadang kita menemukan data misalnya mereka mengaku mendapat sekian persen suara hanya menghitung dari 1 TPS. Betul. Dari 2 TPS, hanya beberapa TPS, dari sekian banyak TPS di provinsi tersebut. Begitu loh. Jadi kita paparkan. Nah karena itu kita juga, dan bukan kita saja loh sebetulnya, lembaga survei juga meminta, ayo dong BPN kalau punya data dibuka, transparan. Mari kita banding-bandingkan, mari kita diskusikan secara sehat begitu. Betul. Apalagi sekarang adalah auranya atau atmosfernya konsolidasi nasional, betul kan? Betul. Konsolidasi nasional. Jadi kalau ini kan menghabiskan energi masyarakat juga. Saya kira kita sudah bicara lah soal konsolidasi itu. Berarti saling buka data dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Tindak lanjuti. Sudah ada Bawaslu, sudah ada Mahkamah Konstitusi yang siap untuk menampung setiap untuk menguji setiap temuan-temuan yang ada. Terima kasih Bang Usman Hansong, Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf telah bergabung bersama dengan saya.